أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Mind, Body, and Soul Balancing Webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Dr. Yanti Maharani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Dr. Yanti dipersilakan, Dok. Atur nuhun Kang Reja. Mangga Kang Reja, didamel heula kopina. Saya udah. Waktu Kang Reja opening saya waktunya mau membuat kopi. Americano tanpa gula ya. Saya pakai gula tetes aja. Tuh, itu cukup untuk membuka pagi hari ini, teman-teman ya. Cuman kurang pisang goreng ya. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Sekali lagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bagaimana kabarnya? Boleh ketik di kolom komentar dan bagaimana kabar satu keluarga sehat semua ya, insya Allah ya. Yang hari ini hadir, coba saya pengen tahu yang paling jauh dari mana nih? Yang paling jauh dari mana? Ada dari Jepang ya, Mbak Akira. Sorry, saya lupa namanya. Gimana kabarnya sekarang? Udah ini apa namanya? Udah positif belum? Saya jadi pengen tahu. Positif apa nih? Oke. Ya, teman-teman, beberapa hari ini, terutama 1 sampai 2 hari ini ya, kita melihat sosial media, teman-teman, nggak kalau dipenuhi dengan warna pink dan warna hijau. Ya, di tengah suasana yang hari-hari ini ya, banyak sekali kejutan, teman-teman, pada beberapa hari ini, ya, kita melihat banyak aksi, banyak dar-der-dor gitu ya, kalau bahasa sekarang. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai sesi Meaningful Ways pagi ini, yuk kita ambil jeda sejenak. Kita heningkan dulu dari segala macam berita yang sungguh tidak menyenangkan hati ya beberapa hari ini. Di tengah situasi bangsa yang sedang tidak stabil, penuh ketidakpastian, wajar sih kalau kita cemas, bingung, bahkan lelah secara mental ya. Tapi di saat seperti ini teman-teman penting ya untuk kita ingat bahwa kita ini memang tidak bisa mengontrol semua hal di luar sana ya. Setuju nggak kayak gitu? Kita nggak bisa ngontrol segala macam aksi di luar sana, betul nggak? Tapi satu hal, satu hal teman-teman. Kita bisa memilih cara kita meresponnya. Karena kerasa lelah banget ya, Bu Rahayu ya. Lelah, terus juga apalagi yang dirasakan. Melihat berita sana sini. Melihat berita sana sini apa yang dirasakan. Ada yang mungkin cemas, depresi, ya kan? Nah, jadi yang ingin saya tekankan adalah bagaimana cara kita meresponnya. Satu hal itu saja yang kita bisa lakukan.
Jadi teman-teman, pernah nggak ngerasa teman-teman merasa dunia itu bergerak terlalu cepat? Pernah nggak ngerasa panik karena semua terasa di luar kendali? Ya, jadi teman-teman kalau misalkan ngerasa cemas, ngerasa khawatir, satu hal yang bisa dilakukan adalah tarik nafas perlahan. Ingat saya pernah menyampaikan itu ya di webinar-webinar saya. Dan caranya untuk bisa mengaktifasi bersarapan parasimpatis kita, yaitu dengan cara tarik nafas. Sesederhana itu. Ya, karena menarik nafas dan kembali ke diri sendiri adalah bentuk keberanian kita untuk tenang, jernih, tetap hadir, berani mengambil keputusan kalau saya adalah pemegang diri saya, sehingga saya memiliki kendali terhadap diri saya sendiri. Membaca buku Marcus Aurelius yang berjudul You Have Power Over Your Mind, Not Outside Events. Ya, kekuatan kita bukan terletak pada mengubah dunia dalam sekejap ya, tapi pada bagaimana kita menjaga batin kita tetap kokoh di tengah badai. Jadi teman-teman mari kita gunakan waktu pagi ini untuk belajar, merenung, dan menemukan cara-cara yang bermakna untuk menjalani hidup. Mari terus doakan bangsa ini, ya. Setuju? Kita doakan semuanya, ya. Stay safe, tetap melindungi diri kita, bangsa kita, yang paling terdekat adalah keluarga kita, teman-teman. Stay mindful, recharge semua dengan webinar-webinar yang disediakan mindful ini ya, mindful ways. Itu adalah salah satu upaya kita untuk bisa tetap mindful. Setiap pagi di charge nih dengan sapaan-sapaan Kang Reza yang memberikan semangat ya. Dan juga tema-tema yang dihadirkan oleh Meaningful Ways luar biasa. Dan teman-teman stay hopeful, tetap berharap, tetap berdoa ya, seperti itu. Eh, betul, stay mindful, stay safe, and stay hopeful ya, tetap berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, pemilik alam semesta kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini dan besok hari. Tapi pastikan hati kita selalu memohon untuk Allah selalu menjaga kita semua. Amin ya. Amin amin ya robbal alamin. Dok katanya buku siapa itu? Buku ya gara-gara WFH ya kan. Jadi banyak membaca buku. Marcus Aurelius ya. You have power over your mind. Keren bukunya. Ada lagi buku yang saya jadikan postingan di 3 postingan terakhir saya, teman-teman. Jadi di saat orang-orang fokus pada masalah gitu ya, saya coba menawarkan solusi apa yang harus kita lakukan di saat-saat seperti itu. Saya membaca dari bukunya Confronting into the Vortex ya, karya Jerry Hicks. Di sana jelas-jelas ya menyampaikan tentang bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang menjadikan kita merasa tidak menentu ya, terjebak emosi. Jadi yang langkah pertama, teman-teman, langkah pertama ini langsung ke to the point nih. Langsung saya kasih kisi-kisinya bahwa untuk menyikapi rasa ketidaktentuan akhir-akhir ini, yang pertama adalah kita riset pikiran kita. Ya, kita riset, kemudian kita gaungkan, kita gemakan energi positif dimulai dari dalam. Energi positif bukan datang dari luar, teman-teman, tapi dari kita memilih untuk merespon, nyambung dengan apa yang saya sampaikan ya. Respon kita, teman-teman, yang paling penting. Bahkan ada training khusus eh, mengenai tentang respon. Kang Reza mungkin tahu ya tema trainingnya. The Power of Respon. Bagaimana kita bersikap untuk memberikan respon terbaik kita. Saya dulu pernah mengikuti training beberapa
Oh, terkait dengan COVID ya, beberapa waktu yang lalu gitu, 3 tahun yang lalu, ada training bagus ya. Jadi ternyata respon kita itu penting, teman-teman. Kemudian, jangan fokus pada hal yang di luar kendali. Jadi saat kondisi sekitar terasa kacau, jangan fokus pada hal-hal yang di luar kendali kita. Luangkan 1 sampai 2 menit untuk menenangkan diri, tarik nafas sejenak, dan beri ruang untuk pikiran kita. Lalu tenang, fokus, dan tetap logis. Jadi belajarlah untuk tidak bereaksi pada hal-hal yang memancing emosi. Ini benar-benar apa ya? Challenging banget ya. Challenging karena apa? Karena kita terbiasa untuk bereaksi ya. Waduh, ada berita ini langsung menimpali, ada berita ini langsung menimpali gitu kan. Nah, belajarlah untuk tidak bereaksi pada hal-hal yang memancing emosi, diam sejenak ya, adalah hal yang menjaga kendali diri. Ada beberapa teman-teman yang beberapa hari ini detox dari media sosial. Saya tahu gitu ya. Itu caranya. Caranya dia gitu ya untuk bisa mengendalikan diri. It's okay, nggak apa-apa ya. Kasih jeda sejenak dan beri ruang untuk pikiran kita. Sampai sebegitunya teman-teman. Sampai sebegitunya ya. Kemudian tetap optimis tadi, hopeful tadi ya. Stay safe, stay mindful, dan stay hopeful. Tetap optimis, jangan biarkan rasa takut dan keraguan mengikat langkahmu. Kemudian, ya, ini dia. Kesadaran dan harapan membuat kita tetap berpijak pada realita, sementara harapan menuntun kita untuk terus melangkah. Kemudian, satu hal yang penting lagi, self-control. Tidak bereaksi secara impulsif, ya, adalah cara regulasi emosi yang menandakan emosi kita mantap. Lalu, langkah kedua, teman-teman, fokus pada tindakan. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Ini saya berulang kali ya menjelaskan ini ya. Gimana dok cara fokusnya dok? Kita bisa ya tetap melakukan rutinitas, belajar hal baru. Makanya tadi dengan dikasih waktu, ruang pikiran kita untuk berdiam ya, untuk jeda, saya jadi punya banyak waktu untuk membaca buku, mendengarkan buku, audiobook gitu ya, sambil jogging ringan, sambil jalan pagi gitu. Ya, itu cara saya untuk bisa menenangkan diri di waktu-waktu sekarang ini yang di luar sana sangat gaduh sekali gitu ya, dan mau nggak mau pikiran kita juga terpancing untuk memberikan respon. Kemudian membantu orang lain di sekitar itu juga cara hal yang bisa menjadikan kita lebih fokus pada tindakan, bukan fokus pada reaksi emosi negatif tadi. Teman-teman, kalau masih mengikuti sosmed, ada juga loh berita-berita yang menyenangkan hati gitu ya. Saya membaca beberapa postingan bahwa teman-teman ojol kita gitu di Jakarta, di kota-kota besar mendapatkan banyak orderan dari orang-orang di luar sana, di luar negeri, teman-teman, untuk membantu para ojol itu memberikan makanan dan mereka tidak diminta untuk mengantarkan ke si pengirim, ya. Tetapi memang sengaja order untuk diberikan kepada ojol dan dibagikan kepada teman-temannya. Itu adalah berita yang membuat kita menjadi keep positif ya. Oh, ternyata di antara sekian banyak berita yang meresahkan ya, ada berita-berita yang menyenangkan. Karena ternyata teman-teman, sesuai dengan apa yang saya baca gitu ya, langkah kedua yang kita bisa lakukan adalah fokus pada tindakan, di antaranya adalah membantu orang sekitar. Ya kan? Buat teman-teman yang, aduh dok, saya nggak tahu nih harus bantu gimana gitu. Dengan cara bersedekah, dengan cara sedekah pagi seperti tadi ajakan dari Mas Rezal gitu ya, bahwa Meaningful Ways memfasilitasi untuk ada sedekah di pagi hari. Nah, itu salah satu upaya kita bagaimana kita bisa lebih fokus ya pada keadaan sekitar kita, pada tindakan nyata. Tidak tidak di ini kan rupiahnya ya, tapi yang penting adalah bagaimana tubuh kita itu mendapatkan respon terhadap tindakan yang kita lakukan.
Jujur, ketika teman-teman membantu seseorang, ketika teman-teman memberikan sedekah, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara tidak langsung, contohnya adalah dengan kita transfer atau dengan QRIS, dengan yang mudah, yang gampang gitu ya. Apa teman-teman merasakan apa gitu ya? Perasaannya seperti apa ketika teman-teman bisa memberikan bantuan, memberikan pertolongan gitu ya, dan melakukan action terhadap apa yang teman-teman bisa lakukan. Bagaimana perasaannya? Bahagia. Iya, itu respon tubuh kita secara alam. Hormon serotonin yang bekerja. Hormon serotonin yang dilepaskan. Hormon serotonin itu bertanggung jawab terhadap rasa bahagia kita. Happy. Nice. Ya, happy, betul, bahagia. Dan itu bisa mengobati rasa cemas, khawatir yang bisa kita lakukan. Jadi ada beberapa juga ustadz gitu ya, atau motivator-motivator yang menyampaikan bahwa caranya kita bahagia adalah dengan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Oke, teman-teman. Jadi, langkah kedua ya, fokus pada tindakan yang bisa kita lakukan, lakukan rutinitas, belajar hal baru, atau membantu orang lain di sekitar. Ya, tinggalkan rasa takut dan keraguan, mulai langkah baru dengan harapan dan keberanian, bangkit, bergerak, dan berdaya. Meskipun kita tetap harus dituntut rasa kritis dan logis, tapi teman-teman tetap tenang, waspada, berpikir kritis, dan lakukan tindakan yang logis ya. Yang logis, yang tidak logis, jangan. Yang sifatnya provokatif, jauhi. Jadi tetap tenang dan terarah, hidup akan selalu penuh ujian, teman-teman. Ya, tapi eh, tetap berusaha mungkin kita hadapi dengan tenang dan terarah. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil di dalam diri. Kemudian, terakhir teman-teman, jaga energi positif. Setiap keputusan atau respon yang teman-teman pilih, lakukan dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Jadi, jaga energi positif. Gimana dengan jaga ini? Ya, kita bergabung dengan komunitas-komunitas seperti komunitas di sini, teman-teman, bersyukur ya, pagi-pagi udah di apa namanya dihayu-hayu gitu. Ayo ikut webinar, ayo ikut webinar. Nah, yuk ucapan terima kasih buat orang yang mengajak kita ikut webinar pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih ya. Tahu nggak? Dengan mengucapkan terima kasih aja kita udah merasa bahagia loh. Tiga kata ya. Thank you, ya kan? Sorry. Nih, itu kata-kata yang membuat respon tubuh kita juga bahagia. Dan I love you ya. Itu penuh ungkapan sayang, penuh ungkapan ya ketika kita meminta maaf bukan karena kita salah, tetapi kita benar-benar berendah hati sehingga memberikan respon bahagia di dalam tubuh kita, ya kan? Oke, ya kita bersyukur ada dalam komunitas ini, ya. Kita bersyukur ada dalam komunitas ini dan itu cara kita bagaimana kita menjaga energi positif. Karena sulit teman-teman. Jangan sampai kita salah gaul, salah komunitas. Jangan salah masuk komunitas yang isinya memprovokasi ya. Kalau di sini provokasinya untuk kegiatan-kegiatan yang positif insya Allah. Bentar-bentar diingetin gitu ya sama Kak Khadijah. Ini ada webinar dari Dokter Yanti, temanya ini. Terus kemudian ada lagi, tadi nanti malam ada sama Dokter Gustaf gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, teman-teman, komunitas itu penting. Penting banget. Dan teman-teman, apapun yang terjadi saat ini ya, itu juga karena impact komunitas. Tinggal kitanya mau kemana, energi positif atau energi negatif. Oke, setuju teman-teman? Yuk, mulai dari diri kita. Sebelum kita mengajak orang lain. Oke, saya pengen tanya nih, sebelum kita membahas lebih dalam tentang balancing mind, body, and soul. Satu kata yang jujur untuk menggambarkan perasaan Anda saat ini. Silakan ketik di chat box.
Saya minta feedback dong Kang Reza, bagusnya saya tambah mikrofon nggak ya? Karena saya belum pasang nih. Suara masih aman atau kurang? Masih aman sih, Dok, di Oke, saya. aman. Alhamdulillah. Jelas. Biasanya saya tambahan untuk soundnya, biar bulat suaranya ya. Jadi suara udah mulai pulih nih, Alhamdulillah. Oke, senang, bahagia, Alhamdulillah lebih tenang. Saat bahagia bergabung di komunitas ini bahagia, Alhamdulillah bersyukur, bersyukur. Bu Lutfia, kenapa masih sedih? Hmm? Semoga ringan, Allah ringankan ya. Segala beban pikiran, beban perasaan, kemudian juga Allah mudahkan segala sesuatunya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia untuk menuliskan ringkasan-ringkasan yang bisa dijadikan keyword ya pada pagi hari ini. Oke. Teman-teman, bukan hanya kita aja yang sering merasa cemas, bukan hanya diri kita. Jadi jangan yang terlalu menarik diri yang, aduh dok, saya kok sering merasa cemas ya, terutama kalau mendengar berita-berita yang membuat sedih gitu ya. Terus kemudian mau nonton berita aja saya melihat orang lain kesusahan, saya cemas gitu ya. Enggak, ya itulah ada 200 juta orang di seluruh dunia juga menderita kecemasan Bapak Ibu. Jadi bukan cuma diri kita kok. Dan memang prevalensi gangguan kecemasan di dunia diperkirakan 4% dari populasi global. Makanya ibu-ibu, bapak ibu, saya tuh menghindari mendengarkan berita pagi hari ya di televisi. Jujur, em, saya hindari karena apa? Karena pagi-pagi gitu ya. Kan kita nggak bisa nyaring berita ya, mana berita yang mau kita dengarkan gitu. Ketika kita dengarkan pembunuhan, kemudian ada berita-berita yang bahkan gambar-gambar yang menyakitkan gitu ya, itu mau nggak mau akan mempengaruhi suasana hati kita. Saya memang menghindari berita-berita pagi. Lebih senang seperti ini, pagi-pagi itu kita isi dengan belajar ilmu baru, ya. Gitu. Ada yang sama dengan saya, dok, saya nggak suka denger atau nonton berita pagi-pagi gitu. Bu Elmiati, Masya Allah, terima kasih Bu Elmi. Bu Irna sama dok saya enggan dengar berita ya. Ya, ya itulah kita nggak bisa memilih ya mana berita yang ingin kita dengarkan, kita simak gitu. Tapi kita bisa menentukan respon kita. Tapi kalau kita tidak apa ya, tidak yakin dengan kita bisa tetap memberikan respon positif, ya kita bisa filter sebelum kita dengarkan atau setelah kita simak kita tetap harus memfilter. Dan ternyata ya ada hubungannya loh antara stres, anxiety dan depresi ya dengan masalah kesehatan. Yang diteliti di sini adalah konstipasi ya, mengalami konstipasi fungsional. Kebayang nggak? Ternyata konstipasi ada hubungannya sama stres sama kecemasan. Dan ini adalah bukti ilmiah. Ya, di sini ditelitinya pelajar ya, mahasiswa gitu. Karena mahasiswa biasanya cemas ketika menghadapi ujian kalau tidak sedang menjalankan penulisan skripsi gitu. Dan ternyata di sini tingkat konstipasi fungsionalnya berhubungan dengan tingkat stres. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu di sini ada yang sering mengalami konstipasi nggak? Ya, ternyata ini hati-hati nih, jangan-jangan ada hubungannya dengan stres yang kita rasakan. Jadi intinya dari satu penelitian itu kita bisa melihat gambaran hubungan antara fisik kita dan juga secara mental kita ya. Jadi intinya mind sama body kita tuh connection, terhubung.
Dan hati-hati, stres demi stres itu akan meningkatkan resiko hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Ya. Kemudian juga masalah pencernaan. Ingat Bapak Ibu, pencernaan adalah otak kedua kita karena ada istilahnya brain and gut axis ya. Hubungan antara otak dan pencernaan kita. Kemudian stres juga bisa bisa menurunkan imunitas dan juga bisa meningkatkan insomnia dan menjadikan kualitas tidur kita yang memburuk. Kemudian dari kesehatan mental juga ya, awalnya dari cemas, awalnya dari stres, lama-lama akan menjadi depresi. Selain itu juga bisa menurunkan konsentrasi dan produktivitas kita gitu. Lebih dari itu, teman-teman, bisa menurunkan kualitas hubungan sosial kita. Nah, kita dianggap seakan murung terus gitu, sehingga ketika diajak untuk bersosialisasi, males, terus enggan keluar rumah, nah itu juga ya, jadi menurunkan kualitas hubungan sosial. Lalu menurunkan kualitas hidup. Jangka panjangnya, teman-teman mendengar istilah burnout nggak? Ya, burnout ini merupakan gangguan kesehatan kronis atau bahkan penggunaan apa ya riskan terjadi penggunaan zat adiktif ya sebagai upaya kita untuk keluar dari itu. Jadi tenangkan pikiran kita ya dengan cara menyeimbangkan secara fisik, kemudian pikiran dan juga jiwa kita, teman-teman. Dengan menjaga kesehatan fisik seperti apa, Dok? Ya, tetap pola makan seimbang. Kalau kita breakdown lagi ya, pola makan, pola minum, pola tidur, pola aktivitas, kemudian juga pola olahraga. Ini yang perlu dijaga, teman-teman. Pentingnya tidur, olahraga, bahkan juga refreshing itu juga bagian dari bagaimana kita menjaga kesehatan fisik kita. Kemudian pikiran, penting banget untuk menjaga kesehatan mental ya. Tadi sebetulnya stres, pola pikir, emosi. Nah, tekniknya gimana caranya? Relaksasi, mindfulness, journaling, itu salah satu upaya kita untuk menyeimbangkan secara pikiran kita ya, gitu. Untuk menjaga kesehatan mental. Kemudian secara jiwa nih, Syol. Pentingnya menjaga spiritualitas ya. Spiritualitas kita bisa lakukan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kalau kita sebagai orang Islam gitu ya, dengan kita sholat 5 waktu, sholat sunnah. Nah, itu juga upaya kita untuk menjaga spiritualitas kita. Sebentar. Izin eh, sebentar ya, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana pentingnya menjaga keselarasan tubuh, pikiran, dan jiwa? Tipsnya, yang pertama, kenali kapasitas dan kemampuan pribadi. Ya, jangan overthinking, jangan overwhelming. Sekarang macam-macam bahasanya ya. Kemudian yang kedua, kemampuan pribadi overbeban, maka apabila kita tidak apa ya, tidak sengaja gitu ya, kita overthinking, kemudian beban pikiran juga banyak. Nah, selalu ada pesan dari emosi yang muncul. Saya pernah menyampaikan ini ya. Jadi setiap emosi itu ada pesannya, ya. Dengarkan pesan jiwa dan pikiran dari kita. Misal nih, kita ada rasa cemas atau
Rasa khawatir, takut, cemas, khawatir, takut. Pesannya apa sih? Pesannya agar kita waspada, agar kita hati-hati, ya. Kemudian, apabila kita marah, gitu. Nah, mungkin kita melihat di berita gitu ya, dan ada satu berita yang membuat kita marah. Kenapa timbul rasa marah dalam diri kita ya? Ternyata marah itu muncul, teman-teman, ketika ada rasa ketidakadilan dan respon atau pesan yang kita bisa dengarkan dari pikiran kita gitu ya, bahwa ternyata marah itu adalah merupakan respon dari ketidakadilan. Kita harus dengarkan pesan itu sehingga menjadi pembelajaran buat kita. Oh, kalau diperlakukan tidak adil, ya akan seperti itu sehingga saya tidak boleh melakukan seperti itu ke orang lain. Gitu, teman-teman ya. Saat pikiran mengalami overbeban, maka ambil kesempatan untuk beristirahat. Ini seakan seperti membuang waktu, tapi justru ini adalah obatnya. Kadang-kadang obat itu hanya untuk duduk sebentar, jeda, tidur sebentar, maka kita akan pulih. Teman-teman pernah mendengar kata-kata atau ungkapan seperti ini. Mundur satu langkah untuk bisa berlari ke depan. Ya, itu sebetulnya yang terjadi dalam tubuh kita, diri kita juga seperti itu. Jadi tidak selalu yang kita lakukan sekarang bisa lakukan secara cepat. Itu adalah tindakan yang paling baik gitu ya. Tapi yang paling pas menurut kebutuhan kita. Kalau kita perlunya jeda, kalau kita perlunya istirahat, kalau kita perlunya thinking slow, berpikir secara lambat gitu ya. Nah, mungkin itu yang kita perlukan ya, bahwa ternyata yang namanya bekerja cepat atau berpikir cepat itu tidak selalu tepat. Kadang-kadang kita harus berpikir lambat untuk bisa menghasilkan suatu hal yang lebih powerful. Teman-teman mengalami seperti itu enggak? Ya. Jadi saat pikir mengalami overbeban, maka ambil kesempatan untuk jeda, untuk istirahat. Kalau misalkan tidak terkendali gimana? Ya, konsultasi dengan ahli ya atau konsultasi dengan orang-orang yang sekiranya bisa membantu kita mendengarkan, memberikan solusi. Tadi Kang Reza menyampaikan kontak ya, Kang Reza bisa menghubungi teman-teman di Meaningful Ways yang membuka gitu ya, membuka layanan. Betul nggak Kang Reza kalau nggak salah saya dengar ya, membuka layanan untuk bisa mendengarkan curhat teman-teman ya. Karena sekarang curhat dong mah udah nggak ada ya. Nah, ini bisa menghubungi Kang Reza atau Meaningful Ways ya tadi dengan kontak yang disebutkan. Itu salah satu upaya teman-teman. Dan itu adalah way out-nya. Jangan terfokus pada pikiran sendiri menjadi pusaran nanti. Nggak ada ujungnya. Oke? Nih, Dokter Masaru Emoto, peneliti Jepang ya. Dia meneliti tentang pengaruh pikiran pada air. Mengatakan bahwa penyakit tidak hanya dipicu oleh makanan, tapi juga pola pikir. Jadi menurutnya menjaga pikiran positif itu penting ya untuk mencegah penyakit. Karena 90% penyakit berasal dari pikiran. 10% dari makanan. Nah, kita selama ini mungkin hanya berkutat di 10%-nya saja. Siapa yang seperti itu ketik saya? Saya udah menjaga makanan, Dok, tapi kolesterol saya tetap naik. Saya sudah menjaga makanan, Dok, gitu ya. Tapi tensi saya tetap naik. Siapa yang masih seperti itu? Nah, ini 90% penyakit berasal dari pikiran dan 10% penyakit baru dari makanan. Siapa yang baru tahu? Siapa yang baru tahu? Oke.
Nah ini ya teman-teman, ketika jiwa terluka, tubuh pun ikut sakit, emosi yang dipendam itu merupakan racun bagi tubuh. Toksik ya, racun itu kan toksik. Hubungan stres, marah, trauma itu akan mengendalikan sistem pencernaan, jantung, pernapasan, bahkan kulit, sistem imun juga ya. Dan ada banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena emosi. Kalau teman-teman buka jurnal itu banyak banget penelitian-penelitiannya ya yang mengkaitkan antara emosi negatif dengan penyakit-penyakit. Emosi diabaikan, tidak mendapatkan pesan baik dari emosi yang kita luapkan gitu ya. Nah, ini akan merusak kebiasaan dan gangguan kesehatan teman-teman. Di antaranya akan bermasalah itu tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kan? Terus kemudian juga mungkin ada reaksi dari mekanisme tubuh kita ya, jantung jadi berdebar, ada nyeri di ulu hati, ya, mah atau gastritis, bahkan makan berlebihan, emotional eating. Overeating, makan berlebihan. Itu merupakan respon tubuh kita. Ingat 7 jenis emosi dan kenali pesan baiknya. Ini yang sering saya sampaikan. Ada perasaan takut, sedih, cemas, rasa bersalah, marah gitu ya. Ini apa? Marah ya. Marah itu kalau misalkan kita ambil kesimpulannya, marah itu berarti respon kita terhadap ketidakadilan. Gitu. Ini apa teman-teman? Ini apa coba? Takut ya. Takut itu berarti pesan baiknya agar kita prepare, butuh persiapan dan waspada terhadap segala macam kemungkinan yang muncul. Ya. Jadi ketika kita merasa takut, kita coba go inside dulu. Takut ini apa ya pesannya? Oh, ternyata saya harus lebih hati-hati. Oh, ternyata saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Gitu. Ya, kemudian ini apa? Sedih. Iya, mengsedih. Kehilangan ya. Ya, artinya pesan baiknya adalah agar kita menghargai, menyayangi, ya. Kalau misalkan kita ngerasa kehilangan gitu, orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu. Jadi lebih bersyukur. Ini apa ini? Geledeg. Apa coba? Cemas, ketidakpastian ya, perlu kejelasan atau karena khawatir. Ini apa? Malu. Perlu refleksi itu. Ekspektasi diri tidak tercapai. Ini, ini apa coba? Rasa bersalah. Ya, berarti perbaiki dan minta maaf. Itu pesan khawatirnya. Kalau kita merasa kok dipenuhi dengan rasa guilty, rasa bersalah, baik itu untuk diri sendiri, misalkan nih, waduh kok kayaknya hari ini saya makan banyak banget ya, gitu. Makan yang berminyak, makan yang tidak sehat, jajan gitu. Ada rasa guilty. Guilty terhadap siapa? Terhadap diri sendiri. Guilty terhadap diri sendiri. Nah, itu artinya ya kita harus perbaiki. Oh, next saya lebih mindful eating lagi. Saya lebih menjaga diri saya lagi dari makanan-makanan yang tidak menyehatkan. Minta maaf terhadap diri sendiri, ya. Kemudian ada juga rasa bersalah ke orang lain, hubungannya dengan orang lain, muamalah ya. Ya, kenali perasaan rasa bersalahnya itu karena apa, lalu minta maaf. Ya, I'm sorry tadi kan. Dan itu powerful, itulah obatnya. Ketika maaf tercetuskan dari mulut kita itu sebetulnya kita sedang mengobati diri sendiri.
gitu. Layar kelima bisa diulang yang mana, Bu Suli? Oh, yang ini ya. Boleh, boleh, boleh. Sudah? Oke. Ini apa? Bukan. Bahagia. Dengan kalau kita merasakan bahagia saat ini, teman-teman, ya, perkuat perasaan bahagianya itu, ya, perkuat. Siapa nih? Pak Al-Farabi. Saya juga pikir penyakit itu banyak dari pikiran dengan orang tua marah-marah, membandingkan dengan orang lain, teman usil ya, terus apa lagi? Ngomong kalau misalnya dilarang makan ini itu, langsung orang tua melarang anaknya. Iya betul. Kadang-kadang hal-hal yang seperti itu tidak sengaja ya, tidak sengaja tapi menimbulkan luka batin sampai anak itu tumbuh besar. Waduh, Bu Elmi, mengerikan Bu Elmi. Astagfirullah. Ya, pokoknya kalau kita merasakan ada ketidakbahagiaan, keresahan, nah itu yang harus kita netralkan dengan mengambil pelajaran positif. Tetapi kalau kita merasakan kebahagiaan, justru itulah ya yang harus diperbesar, ya, digaungkan, diperbesar. Seperti itu ya. Dipelihara rasa senang, rasa bahagianya. Nah, Bapak Ibu, karena kebetulan saya dokter yang belajar herbal, nah saya ada beberapa advice ya, beberapa saran yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu untuk menjaga kewarasan. Bahasa sekarang itu kewarasan. Jadi ada herbal-herbal yang dia bekerja di sistem saraf otak. Ya, cara kerjanya adalah dengan cara meningkatkan ketahanan terhadap stres. Jadi kita lebih tahan benturan, memulihkan fungsi kelenjar adrenal, dan juga menjaga dan menguatkan sistem saraf. Nah, apa aja coba kita lihat ya. Di antaranya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kita kenal ada Echinacea, banyak sekali beberapa produk yang berkaitan dengan itu ya. Ginseng ya, kalau ngobrolin tentang kekebalan tubuh mah banyak sih. Herbal-herbal Indonesia juga banyak. Meniran, sambiloto juga itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian untuk menjaga kesehatan pencernaan, jahe, kunyit, nah itu menjaga kesehatan pencernaan teman-teman ya. Peppermint juga. Kemudian mengurangi stres dan kecemasan, chamomile, lavender, valerian, nah ini yang menenangkan. Ada lagi juga untuk meregulasi emosi, meregulasi sistem saraf kita, biar menjaga kewarasan. Teman-teman bisa campurkan kunyit sama pegagan. Lebih tenang, lebih berpikir jernih. Nah, itu ngaruh banget sih teman-teman. Pegagan atau Centella asiatica dan kunyit Curcuma domestica, Curcuma longa gitu. Lalu apalagi ya yang saya coba ini rasakan gitu ya dari mengkonsumsi herbal-herbal itu. Hmm, kemudian selain itu juga ada nutrisi sih. Omega 3 ya dari fish oil. Nah, itu diantaranya juga untuk menjaga agar saraf kita tetap baik dan sehingga bisa berpikir jernih ya. Mengurangi peradangan, teman-teman bisa mengkonsumsi kunyit dan jahe. Ya, gitu. Dan ini dia 6 tips untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran ya. Ini adalah cara saya untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita. Yang pertama, work-life balance. Bekerja dan
apa ya, kerja dan kehidupan sehari-hari itu harus seimbang. Jangan yang workaholic banget, jangan yang mager banget gitu. Gimana caranya? Tengah-tengah gitu kan. Nah, namanya work-life balance. Jadi ketika kita bekerja pun kita tahu cara bagaimana kita tetap bisa seimbang. Contoh nih, teman-teman mungkin meluangkan waktu Sabtu Minggu untuk olahraga, untuk berkumpul dengan keluarga gitu ya. Sedangkan Senin dan Jumat mungkin aktivitas di waktu produktifnya full di kantor. Nah, untuk menjaga keseimbangan work-life balance, teman-teman bisa tetap menjaga waktu-waktu mana yang dihususkan untuk fokus bekerja dan kapan waktu untuk olahraga dan kumpul sama keluarga. Ingat teman-teman, 7 cara untuk istirahat ya. Istirahat tidak hanya tiduran, tapi juga bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang lain. Seperti contohnya adalah rest ya. 7 type of rest namanya teman-teman. Siapa yang masih ingat 7 type of rest? Yang pertama apa coba? Nah, ini ada kaitannya work-life balance, teman-teman. 7 type of rest. Yang pertama adalah physical rest. Ini harus saya ulang lagi nih untuk teman-teman praktekkan. Physical rest itu seperti apa, Dok? Tidur siang, stretching, pijetan, massage. Siapa yang suka pijetan kayak saya nih? Ya, itu adalah physical rest. Jalan kaki. Kok jalan istirahat, Dok? Ya itu caranya. Caranya kita untuk istirahatkan. Jadi istirahat tuh nggak melulu harus tidur. Ada 7 type, 7 tipe, 7 type of rest. Yang pertama physical rest. Physical rest itu mencakup aktivitas tidur siang, stretching, pijetan, jalan kaki. Jadi saat physical rest ini kita memberikan waktu bagi otot kita untuk memperbaiki diri dan memulihkan ya, sehingga membantu kita terhindar dari cedera dan juga bisa mengurangi kelelahan. Oke. Lanjut yang kedua, mental rest adalah istirahat secara mental dari rangsangan mental yang terus-menerus kita hadapi setiap hari. Kita hidup di dunia yang aktif banget ya, yang cepat banget gitu, sehingga kita perlu memberikan waktu otak kita untuk istirahat. Kegiatan-kegiatannya bisa melakukan kegiatan seperti meditasi, kalau kita mah zikir gitu kali ya. Kemudian berlatih mindfulness, go inside, bernafas. Ya kan kita bernafas dok setiap kali, setiap waktu beda. Ya teknik bernafas yang untuk merilekkan tubuh gitu ya. Dokter Gustaf juga mengajarkan, saya juga mengajarkan gitu. Intinya adalah take a breath dengan lebih mindful gitu ya. Nah, itu adalah cara kita untuk memperbaiki mental kita. Mematikan telepon, mematikan atau menonaktifkan sementara sosial media, itu juga mental rest. Ya, menarik nafas dalam-dalam beberapa kali itu juga mental rest. Jadi sebetulnya saat kita beristirahat secara mental, kita berikan waktu bagi otak kita untuk recharge, untuk memproses informasi yang membantu kita tetap fokus, produktif, dan waspada. Betul, work with heart ya, supaya tidak stres di pekerjaan. Bekerja dengan hati maksudnya. Parahayu atau Burahayu ini? Oke, kemudian yang ketiga nih. Emotional rest. Emotional rest itu caranya gimana? Caranya, sebentar. Udah tahu belum emotional rest itu apa? Istirahat dari tuntutan emosional. Biasanya kita hadapi setiap hari ya, gitu. Jadi saat kita beristirahat secara emosional itu kita memberikan diri kita waktu untuk memproses perasaan kita. Seperti tadi, ya.
dengarkan, mendengarkan pesan emosi apa sih dari apa yang kita rasakan ini gitu. Cuman ya itu dia, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita istirahat secara emosional kita sering merasa bersalah karena meluangkan waktu untuk diri sendiri, ya. Jadi kadang-kadang kok kok saya nggak mau ngapa-ngapain ya hari ini, kok saya males banget ya hari ini, kok saya mager banget hari ini. Sebenarnya tubuh kita tuh sedang bereset ya, sedang memberikan jeda untuk emotional rest. Contohnya apa dok? Penasaran nih, apa dok contoh emotional rest itu? Yang pertama bisa menghabiskan waktu sendirian ya. Kemudian yang kedua, grup support atau grup terapi seperti yang didapatkan di MSP. Saya kebetulan tergabung juga di MSP gitu ya, banyak sekali grup supportnya, banyak sekali grup terapinya, teman-teman ya, yang mau ikut nih, yang belum ikut dalam grup MSP tapi sering hadir di Meaningful Way setiap pagi, ikut deh, recommended. Jadi teman-teman punya grup support, punya grup terapi, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita perlu emotional rest. Kita perlu emotional rest untuk apa? Ya itu tadi, untuk menjaga keseimbangan emosi kita dan menghindari kejenuhan. Ternyata grup support atau grup terapi ini penting, ya. Saya pernah membuat grup support untuk teman-teman yang ingin melangsing, namanya grup terapi Mind Slim Coach ya teman-teman, selama 2 hari di beberapa kota dari tahun 2016. Itu tujuannya adalah untuk membuat satu grup support ya. Kemudian juga bisa menghabiskan waktu di alam. Nah, teman-teman, siapa yang sudah merencanakan nih Jumat, Sabtu, Minggu libur, saya mau naik gunung. Ada ya yang seperti itu ya? Nah, itu juga salah satu upaya untuk emotional rest. Cuman kadang-kadang kita tidak menyadari kalau itu merupakan bentuk istirahat kita. Ya kita tahu itu cara kita untuk healing ya. Tapi tahu nggak kalau itu bentuk emotional rest? Ya. Jadi teman-teman buat yang ini saya buang-buang waktu nggak sih, buang-buang uang nggak sih gitu ya? Ya nggak apa-apa, itu caranya emotional rest kita gitu. Kembali ke alam itu merupakan salah satu emotional rest. Mau ke Gunung Cendono ya Mbak Rini. Dan jadi kangen nanjak. Nah ya, sudah paham ya sekarang? Oh ternyata menghabiskan waktu sendirian, pantesan saya tuh kadang butuh nggak mau diajak sama temen gitu ya keluar gitu, ada butuh sendiri gitu. Ternyata bukan untuk apa-apa, kita butuh emotional rest. Namun kadang-kadang kita juga butuh grup support, grup terapi gitu. Kemudian yang ketiga adalah journaling, menghabiskan waktu di alam gitu. Itu juga emotional rest kita ya. Oke. Kemudian yang keempat nih, sensoric rest yang artinya beristirahat dari input sensorik yang terus-menerus kita hadapi setiap hari. Ya, kita dibombardir dar der dor dengan kebisingan, cahaya, berita apa apa namanya tuh blue light ya setiap hari gitu. Nah, ternyata istirahat sensorik ini bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan. Contohnya apa coba? Mematikan TV, terus menghabiskan waktu di ruangan yang tenang tanpa ada device, ya kan? Atau bahkan sosial media detox. Siapa yang lagi sosial media detox sekarang ini? Ada yang lagi sosial media detox. Nah, itu adalah cara sensoric rest. Ya. Kemudian ada yang mendengar murotal, mendengar musik, bahkan tanpa musik sama sekali, tanpa mendengarkan apa-apa. Ya. Itu merupakan cara kita untuk sensoric rest. Yang paling gampang sensoric rest secara instan tuh apa? Misalkan lagi bekerja gitu ya. Lagi bekerja, kita terpapar dengan segala macam rangsangan cahaya, rangsangan suara. Cukup memejamkan mata aja. Untuk selang beberapa waktu, itu termasuk juga sensoric rest. Oke, teman-teman? Ya. Nah, itu salah satu contohnya.
Pak Anwar, kok slide tidak sesuai dengan presentasinya? Kan saya lagi ngejelasin work-life balance ini, Pak. Saya lagi ngejelasin work-life balance, saya kupas lebih dalam lagi. Kemudian, yang kelima, creative rest. Ada loh, creative rest. Yang berarti beristirahat dari tuntutan kreatif yang terus-menerus kita hadapi setiap hari. Jadi, kadang kita merasa perlu terus-menerus produktif, berkreasi, siapa yang suka ada begitunya? Aduh, saya harus produktif, saya harus memanfaatkan waktu nih semaksimal mungkin gitu ya. Saya harus tetap kreatif. Biasanya teman-teman yang memiliki pekerjaan di kreatif nih, melakukan hobi. Nah, caranya untuk melakukan creative rest ini, teman-teman bisa melakukan hobi atau passion dan terlibat di aktivitas kreatif yang disenangi ya. Seperti kalau teman-teman suka memasak, itulah caranya untuk kita melakukan creative rest. Kemudian merajut, menyulam, melukis, menggambar, itu salah satu cara untuk kita bisa creative rest. Jadi saya itu sedang mendetailkan tentang healing. Sekarang kita dengar ya, wah saya perlu healing nih, saya perlu healing nih. Nah, healing seperti apa? Itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Ternyata ada yang healing secara emotional rest tadi. Caranya kembali ke alam itu merupakan salah satu contoh healing untuk take emotional rest. Berkebun di depan rumah, betul Bu Elmi, berkebun. Kemudian yang keenam, social rest. Istirahat sosial berarti istirahat sejenak dari interaksi sosial. Jadi kita bisa melakukan itu dengan cara apa? Dengan cara menghabiskan waktu sendirian ya, atau bahkan menghabiskan waktu dengan teman dekat, sohib, sahabat, atau dengan keluarga. Misalkan nih, piknik, hiking, ya, terus juga melakukan self care gitu ya. Kalau ibu-ibu nih tahulah self care-nya apa gitu. Jadi sebenarnya saat kita social rest itu kita memberi diri kita waktu untuk merecharge tenaga, menjaga batasan emosional kita, membantu kita terhindar dari kejenuhan sosial dan juga tetap terhubung dengan orang lain ya. Jadi berbeda ya dengan antisosial ya, berbeda. Jadi kalau social rest itu adalah upaya kita untuk nantinya kita bisa bersosialisasi dengan baik, tapi dengan cara memberikan jeda sejenak untuk diri kita. Gitu. Yang ketujuh, spiritual rest. Spiritual rest ini teman-teman bisa melakukan dengan cara sholat, berdoa, ritual ibadah rutin, ya, amaliyah ibadah nih di MSP sering diingatkan untuk melakukan ritual ibadah rutin, berpuasa, bahkan menjadi relawan, itu juga salah satu spiritual rest, atau melakukan kegiatan sosial keagamaan. Jadi ketika beristirahat secara spiritual, kita memberikan waktu bagi diri kita untuk terhubung dengan diri kita dan Tuhan Sang Pencipta ya. Sehingga menemukan makna dalam hidup, tidak kehilangan makna hidup ya. Membantu kita tetap membumi dan tetap bersyukur. Gitu teman-teman. Jadi kenapa saya sampaikan kembali nih mengenai seven type of rest, bahwa istirahat itu sangat penting untuk kesehatan ya. Karena tadi ternyata ketika kita kurang istirahat ya pikiran kita juga akan terganggu dan 90% penyakit disebabkan karena pikiran kita. Jadi teman-teman prioritaskan istirahat sehingga kita akan mendapatkan life work balance. Oke, tulis work life balance di chat box. Oke, kemudian kita juga sebisa mungkin paham mengenai kondisi kita itu terdiri dari berbagai macam kerja organ. Nah, ada yang namanya hormon. Hormon itu adalah pembawa pesan di dalam tubuh kita. Jadi kita upayakan hormon balance juga. Kemudian smart eating, ya, pola makan dijaga dengan baik, lelah stres. Boleh juga mengkonsumsi herbal-herbal yang bisa membantu menjaga keseimbangan tubuh kita. Saya tanya sehat itu sama dengan bugar nggak? Sehat sama dengan bugar tidak? Yang ketik ya sama, ketik sama. Yang tidak sama, tidak. Beda.
Gus Suli berpendapat sehat itu tidak identik dengan bugar. Iya, betul. Yuk, saya ingin mengajak teman-teman mengenali kondisinya saat ini, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman saat ini tidak ada gejala, kemudian juga berpendapat bahwa teman-teman ya kesehatan bukan jadi prioritas utama. Nah, teman-teman ada di zona 5. Tapi kalau saat ini sudah merasakan ada gejala-gejala nyeri sendi lah, sering sakit, atau bahkan minum obat hipertensi, atau bahkan pernah operasi, atau bahkan sekarang tidak bisa sholat dengan sempurna karena nyeri persendian di lutut maupun di telapak kaki. Teman-teman udah pada fase nomor 1 sampai nomor 3. Oke? Kondisi kesehatannya ada di mana sekarang ini? Berdasarkan dari eh, grafis dari John W. Travis ya, Dr. John. Kalau teman-teman sudah ada seperti ini berarti di pure health. Tapi ketika, dok, saya sudah mengkonsumsi saat ini mengkonsumsi obat hipertensi, obat diabetes, obat jantung, kemudian saya juga sudah nggak bisa kerja, dok. Saya sudah tidak bisa melakukan beberapa pekerjaan yang dulu saya bisa lakukan, berarti sudah di angka 0 sampai 1. Yang artinya apa? Semakin angkanya sedikit, rendah, itu menuju kematian dini. Ya, ini menurut Illness Wellness Continuum. Hati-hati teman-teman yang ada di posisi 5 karena ini false bisa jadi eh, ini ya masih kita merasa sehat tapi ternyata kita mengarah ke sini nih bahaya. Itu yang bahaya. Kita tidak menyadari kalau diri kita tuh punya penyakit tapi kita tidak memprioritaskan kesehatan kita nanti lama-lama akan ke sini nih. Nah, yang bagus itu gimana? Yang bagus adalah menuju ke kanan. Gini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau kita memiliki kondisi kesehatan yang baik menuju ke kesehatan yang optimal, nah ini adalah indeks kebugaran yang paling tinggi, ya, poinnya 789. Ketika kita memiliki kesehatan yang baik, ya, kita memiliki regular exercise. Makanya di grup MSP itu selalu diingatkan, sudah jalan kaki belum? Gitu. Karena seyogianya kita perlu yang namanya regular exercise. Dosis minimal yang teman-teman harus lakukan untuk exercise yaitu 150 menit per minggu. Itu selama-lamanya iman. Kalau menurut saya bilang selama-lamanya iman. 150 menit per minggu, teman-teman ya. Itu bisa dibagi ke dalam sehari 30 menit, 30 menit, 30 menit gitu. Oke. Kemudian kita juga harus memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan yang baik. Dan wellness education. Nah, ini salah satu upaya kita untuk memiliki good health. Mengikuti webinar dari Meaningful Ways yang menyajikan kajian-kajian kesehatan seperti ini. Kesehatan fisik maupun mental dan spiritual ya. Jadi semua kajian di Meaningful Ways ini sangat mendukung kita untuk mendapatkan wellness education. Meskipun yang dibahas tentang ilmu-ilmu di dalam Al-Quran, hadis juga masuk. Kalau menurut saya masuk ya. Karena kita akan menjaga kesehatan spiritual. Ketika bertemu dengan saya, teman-teman akan diingatkan kembali tentang kesehatan secara fisik, ya, seperti itu. Jadi saling melengkapi. Kemudian ini ya ke arah optimal. Ketika teman-teman memiliki fungsi yang baik, kemudian punya kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatan, nah sebetulnya teman-teman ada dalam high level wellness. Jadi teman-teman sehat tidak selalu sama dengan kebugaran. Teman-teman sendiri yang menentukan. Dari sini mau ke arah sini atau mau ke arah sini. Kalau kita sedang tidak ada kepedulian untuk menjaga kebugaran kesehatan kita,
kita akan berangsur-angsur ke sini. Tapi kalau dari sini kita bertekad untuk memiliki regular exercise, good nutrition, wellness education, nah insya Allah perlahan-perlahan ke sini. Optimis ya untuk mendapatkan optimal health. Nah, seperti ini. Dari netral point, jangan sampai ke prematur diet, tapi ke high level wellness. Oke, ini tadi pencabarannya beberapa terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman. Apa sih kalau ditanya, dok, apa herbalnya yang bisa menjaga keseimbangan agar pencernaan kita sehat? Ini ada resep untuk gangguan lambung, teman-teman bisa foto aja resepnya ya. Salah satu contohnya tadi ada yang bilang, dok, konsumsi zaitun, kemudian jinten hitam. Nah, ini jinten hitam bermanfaat sekali untuk lambung. Exercise, perhatikan dosis, tipe, dan durasinya ya. Karena ternyata olahraga itu bisa meningkatkan imunitas teman-teman. Oke. Ini ada beberapa herbal juga untuk mengatasi teman-teman yang memiliki gangguan sendi yang menyebabkan sendi teman-teman terganggu dan tidak bisa sholat dengan sempurna ya. Bisa daun kelor, kayu manis karena ada penelitian ya teman-teman. Kayu manis dan juga cengkeh nih bisa mengurangi masalah sendi. Untuk gangguan hati pakai kunyit sama temulawak. Oke? Nah, ini adalah herbal untuk kesehatan sendi. Oke. Teman-teman bisa mulai dengan cara yang mudah, rutin mengkonsumsi teh ya, teh untuk kesehatan. Ini adalah salah satu resep teh andalan saya. Breakfast tea for immunity. Teh hitam tambah jahe sama kunyit. Kang Reza udah nyoba belum Kang Reza? Teh andalan saya Kang Reza. Belum Oke dok, teman-teman. boleh dong di-share nanti itunya. Iya, sip. Ya mungkin itu teman-teman silakan Kang Reza. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mau tanya dulu, dapat insight banyak nggak pagi hari ini? Dapat insight banyak nggak teman-teman? Belajar banyak nggak hari ini? Belajar banyak nggak pagi hari ini? Alhamdulillah kalau gitu. Ya silakan Kang Reza. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dokter izin pengen nge-screenshot tehnya katanya teman-teman tuh. Boleh. Teh ya, oke. Iya, teh spesial resep dari Dokter Yanti nih. Pasti. Nanti Oke, kalau oke, oke. nanti kalau ada yang udah nyoba, dipoto, jangan lupa di tag ya. Kalau misalkan diupdate di Instagram. Nah, boleh dibantu screenshot dulu yuk teman-teman. Nanti dibagikan di kolom chat ya sekalian. Nah, ini nanti kalau ada yang udah bikin, jangan lupa dibagikan, di-sharingkan di status WhatsApp-nya atau di Instagram-nya. Nah, nanti di tag Dokter Yanti Herbal sama meaningfulways.media ya, biar semakin banyak tuh orang tercerahkan melalui Meaningful Ways. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dokter sekali lagi hatur nuhun. Terima kasih banyak. Jazakillah khair pagi hari ini sudah membersamai kami, keluarga besar Meaningful Ways. Senang rasanya ya bisa belajar tentang kesehatan, apalagi dilengkapi gitu ya tentang mind, body, and soul pagi hari ini. Dan juga selalu ada resep herbalnya. Belum banget nih kalau ngeteh nih baru ngopi terus tiap pagi, tapi mudah-mudahan nanti bisa lah mempraktekkan nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada, seperti biasa izin memberikan beberapa informasi sebelum kita akhiri webinar kita pagi hari ini. Tadi seperti Dokter Yanti sampaikan, yuk bagi yang mau bergabung menjadi bagian MSP boleh banget, atau mau bersedekah pagi hari ini untuk support kegiatan Meaningful Ways, boleh langsung ke rekening BSI yang biasa tuh yang ada di kolom chat atau yang ada di layar, atau mau pakai QR code-nya. Bukan tentang berapa besarnya tadi Dokter Yanti juga tuh memberikan infonya ya, tapi seberapa kita bisa istiqomah untuk mengeluarkan dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Apalagi kalau pakai kris ya sekarang gampang banget, tinggal di scan QR code-nya,
1.000, 2.000, 3.000, 4.000 itu nggak kena biaya admin kan, bisa pakai aplikasi apa aja. Jadi silahkan berapapun sebesar rasa syukur, menghargai ilmu tentu saja menambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Atau yang mau bergabung dengan MSP, nah tadi ya kita punya wadah, punya komunitas, punya keluarga. Nah, kalau saya ngomongnya kayak gitu, keluarga MSP, yuk sama-sama kita untuk terus saling ingetin, saling jaga, saling menguatkan, saling mendoakan, dan mudah-mudahan ini jadi wasilah kita bisa semakin dekat sama Allah. Itu sih tujuan utamanya. Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho. Itu yang selalu Ustadz Indra sampaikan kepada kita. Semoga Allah ridho gitu. Dan saya yakin nih Ustadz Indra di tengah sakitnya, saya yakin banget beliau masih merespon dengan respon terbaiknya tuh. Alhamdulillah gitu. Itu yang kita belajar banget dari beliau. Maka dari itu, yuk silahkan bagi yang mau bergabung dengan MSP untuk menjadi wadah kita berkeluarga, bersaudara sampai jannah insya Allah. Dan melanjutkan tentang MSP, tadi juga insya Allah nanti malam, ini sebagai bentuk apa ya, kasih sayang kita gitu ya. Rasanya kalau pembinaan kita sama-sama belajar soalnya. Sebagai bentuk kasih sayang kita, kita bikin intimate session nih bersama guru-guru kita yang lain. Dan edisi malam hari ini untuk keluarga besar MSP, catat agendanya, masukkan ke kalendernya ya. Akan dibersamai oleh Dr. Gustaf, insya Allah. Jadi silahkan amankan tanggalnya ya, mark your calendar gitu ya, insya Allah. Itu mungkin ya teman-teman, atau masih ada lagi? Oh ada satu lagi infonya nih, Alhamdulillah banyak informasi kebaikan bagi hari ini. Bagi yang kemarin nunggu eh apa ya namanya tuh, kehadiran Bunda Anik, nah insya Allah ini kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan Allah ridho, dimudahkan segala urusannya. Jadi kita masih menyampaikan ya infonya aja gitu ya. Mungkin teman-teman boleh dibagikan juga flyer coming soon-nya. Ini sebagai, jadi bagi teman-teman yang mau ikut kelas, insya Allah berkolaborasi antara Bunda Anik dan Dr. Gustaf dengan tema Healing Inside Out. Nah, boleh ikut ke grupnya dulu aja ya. Nanti info lebih lanjutnya akan ada di sana. Itu, terima kasih. Ada infonya banyak banget ya. Mudah-mudahan tidak kebanyakan. Dan pas banget jam 7 pagi, pagi hari ini. Dan seperti biasa sebelum ditutup, kita dengarkan dulu satu meaningful statement dari Dr. Yanti. Silahkan, Dok. Ya, teman-teman terima kasih yang sudah hadir, menghadirkan hati, pikiran, dan jiwa pada pagi hari ini, teman-teman. Jiwa kita, tubuh kita, pikiran kita adalah milik milik kita sendiri. Jadi tergantung kita mau dibawa kemana. Kalau ingat tadi, setiap langkah kita ya, kita ingat ada bagian tadi yang mau ke arah kiri maupun ke arah kanan. Teman-teman yang memutuskan. Ya, jadi semuanya tergantung dari keputusan teman-teman hari ini. Salam sehat selalu dari saya. Keep calm dalam menyikapi segala situasi pada hari ini gitu ya, pada saat ini dan berikan respon terbaik kita. Terima kasih Kang Reza. Siap, dokter. Masya Allah. Berikan respon terbaik kita tuh ya. Satu pesan yang mudah-mudahan bisa kita amalkan di tengah berisiknya dunia akhir-akhir ini. Dokter, sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Syukran jazakil khair atas waktu dan ilmunya pagi hari ini. Dan seperti biasa ya, Bapak Ibu sekalian, yuk kita sama-sama langitkan doa-doa terbaik kita buat dokter Yanti. Ya, Allah jagain Amin, beliau amin. dan keluarganya dengan penjagaan terbaiknya, diberkahi dok, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, dan yang paling penting mudah-mudahan semakin disayang sama Allah. Amin, amin. Amin. Dan juga untuk Bapak Ibu semua, keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada, selamat beraktivitas, dan besok insya Allah kita ketemu lagi untuk menambah keberkahan sama-sama. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa terbaiknya buat kita semua. Tuh ada Bunda Ambar juga tuh pakai kacamata hitam lagi nyetir tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Ambar kemana? wabarakatuh. Ayo. Oh, Kang Reza, Terima kasih Iya, dokter. Terima kasih dokter. Kang Reza. Pak Aryan, Pak Adi, Bu Lagi nyetir Olive, nih. yang baru, Tia, Lagi jalan. semuanya, Reza bajunya keluarga besar seger Meaningful luar Ways, biasa. keluarga besar Habis MS nganterin semuanya. Doanya. Alhamdulillah, Bunda Ambar, Sampai jumpa di Rianti, bait terima Cilegon, kasih. Masya Allah. Ketemu di Kang sini Bayas. Reza, maaf izin oken dari tadi. Kenapa? Lagi ya. Dan Terima kasih, Allah. Tim. Sampai jumpa di Baitul. Terima Bismillahirrahmanirrahim. kasih. Bye-bye.